Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami pada mata kuliah formulasi teknologi dan sediaan obat. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Dr. Apoteker Lutfi Habib, S.Pharm MSc. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu tablet effervescent dan penjelasan lainnya. Next slide. Kelompok kami terdiri dari Azadeh Sabita dengan NIM 24613236268, Salmaira Ain Putri dengan NIM 246133269, Jasmine Naira Putri Wulanda dengan NIM 246133272, Siti Robina dengan NIM 246133273, dan saya sendiri Tommy Saputra dengan NIM 246133274. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Tablet effervescent merupakan salah satu bentuk sediaan oral yang dirancang untuk dilarutkan terlebih dahulu dalam air sebelum dikonsumsi. Sediaan ini mengandung kombinasi bahan asam dan basa yang akan bereaksi menghasilkan karbon dioksida saat kontak dengan air, sehingga tablet cepat larut dan membentuk larutan yang siap diminum. Berbeda dengan tablet konvensional yang harus mengalami proses penghancuran dan pelarutan di saluran cerna. Tablet effervescent memungkinkan zat aktif berada dalam bentuk terlarut sebelum masuk ke tubuh, sehingga dapat mempercepat proses absorpsi dan timbulnya efek terapi. Perkembangan penggunaan tablet effervescent dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan akan sediaan yang mudah digunakan dan nyaman bagi pasien. Bentuk sediaan ini sangat bermanfaat bagi lansia, anak-anak, maupun pasien yang mengalami kesulitan menelan tablet atau kapsul. Selain memberikan kemudahan dalam penggunaan, tablet effervescent juga dapat meningkatkan penerimaan pasien karena memiliki rasa yang lebih baik dan mampu menutupi rasa tidak enak dari zat aktif. Keunggulan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi effervescent juga mengalami perkembangan dan mulai diterapkan pada berbagai sistem penghantaran obat yang lebih inovatif. Penelitian tidak hanya berfokus pada produk vitamin dan suplemen, tetapi juga pada formulasi yang mampu meningkatkan bioavailabilitas, mengontrol pelepasan obat, serta memperpanjang waktu tinggal obat di saluran pencernaan. Dukungan teknologi modern seperti penggunaan polimer, fungsional, dan pencetakan 3 dimensi semakin memperluas potensi tablet effervescent sebagai sediaan farmasi yang lebih efektif, praktis, dan sesuai kebutuhan terapi masa kini. Selanjutnya terdapat tujuan. Tujuannya yang pertama, mampu menjelaskan konsep dan karakteristik tablet effervescent. Kedua, mampu mengkaji komponen penyusun dan mekanisme kerja tablet effervescent. Ketiga, mampu menjelaskan metode pembuatan dan evaluasi mutu sediaan. Keempat, mampu mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan teknologi effervescent. Serta yang terakhir, mampu meninjau perkembangan teknologi terbaru dalam formulasi tablet effervescent. Lalu selanjutnya ada definisi dan kandungan utama. Definisi tablet effervescent adalah tablet yang tidak bersalut yang mengandung asam dan karbonat atau bikarbonat yang akan bereaksi cepat ketika kontak dengan air dan menghasilkan gas CO2. Kemudian diminum dalam bentuk larutan atau dispersi. Lalu kandungan utamanya terdapat bahan aktif atau API yang memberikan efek terapeutik. Lalu selanjutnya ada sumber asam yang memicu reaksi effervescent saat kontak dengan air, contohnya asam sitrat yang paling umum digunakan, lalu asam tartrat, asam fumarat, asam adipat, dan asam malat. Lalu yang selanjutnya yaitu sumber basa, karbonat atau bikarbonat, yang bereaksi dengan asam menghasilkan gas CO2. Contohnya yaitu natrium bikarbonat yang paling umum digunakan, lalu kalium karbonat atau bikarbonat, lalu ada kalsium karbonat atau bikarbonat, dan natrium bikarbonat. Lalu yang terakhir itu ada eksipien tambahan yang mendukung sifat fisik dan kenyamanan penggunaan tablet yang meliputi yang pertama itu pengisi dan pengikat, contohnya laktosa, manitol, MCC, PVP, dan HPMC. Lalu selanjutnya terdapat pemanis, pewarna, dan perisah. Lalu polimer, pelepasan
terkontrol, contohnya PMC, karbopol, eudragit. Lalu selanjutnya ada lubrikan, larut air, dan anti-foaming agent. Selanjutnya, mekanisme kerja tablet. Yang pertama mekanismenya yaitu tablet dimasukkan ke dalam air. Air itu berfungsi sebagai media aktivasi yang memulai reaksi effervescent. Karena air juga bertindak sebagai katalis. Tablet harus dilarutkan tepat sebelum digunakan. Yang kedua, terjadi reaksi asam basa atau reaksi netralisasi. Komponen asam, misalnya asam sitrat atau asam tartrat, bereaksi dengan komponen basa berupa karbonat atau bikarbonat, umumnya natrium bikarbonat. Lalu reaksi ini menghasilkan garam, air, dan gas karbon dioksida atau CO2. Lalu yang ketiga, gas CO2 dilepaskan dan membentuk gelembung, biasa kita sebut effervescent, yaitu pelepasan CO2 menyebabkan tablet cepat pecah atau disintegrasi dan meningkatkan agitasi dalam larutan serta memperbesar kontak antara partikel obat dan air. Yang keempat, obat dikonsumsi dalam bentuk larutan. Karena API sudah berada dalam bentuk terlarut atau terdispersi halus, lalu proses disolusi menjadi lebih singkat sehingga absorpsi obat berlangsung lebih cepat. Yang kelima, meningkatkan respon terapeutik. Kondisi ini dapat menghasilkan yang pertama, onset kerja obat lebih cepat, lalu peningkatan bioavailabilitas, peningkatan kelarutan obat yang sukar larut, mengurangi iritasi gastrointestinal, serta memperbaiki rasa dan meningkatkan kepatuhan pasien terutama pada anak, lansia, dan pasien disfagia. Juga terdapat reaksi paling umum yaitu asam sitrat ditambah natrium bikarbonat sama dengan 1 mol asam sitrat C6H8O7 ditambah 3 mol NaHCO3 menghasilkan 1 mol natrium sitrat plus 3 mol CO2 serta ditambah 3 mol H2O. Baik, selanjutnya itu ada keunggulan dan keterbatasan. Untuk keunggulannya sendiri, itu yang pertama ada efek terapi muncul lebih cepat, yang kedua penyerapan obat lebih optimal, yang ketiga cita rasa lebih nyaman dikonsumsi, yang keempat itu ada sesuai untuk pasien dengan kesulitan menelan, yang kelima itu ada meminimalkan gangguan pada saluran pencernaan, yang keenam itu ada ketetapan dosis lebih terjamin. Untuk keterbatasan sendiri, itu mudah terpengaruh oleh kondisi lembab, membutuhkan wadah penyimpanan khusus, memerlukan biaya produksi yang lebih besar, dan yang terakhir itu ada tahapan pembuatan relatif lebih rumit. Lalu selanjutnya terdapat metode pembuatan. Yang pertama itu ada direct compression atau kempa langsung, yang dimana metode ini yang paling banyak digunakan. Campuran serbuk langsung dikempa menjadi tablet dan keunggulannya prosesnya sederhana, cepat, dan meminimalkan paparan kelembapan. Lalu yang kedua itu ada wet granulation atau granulasi basah, yang dimana itu membentuk granul menggunakan larutan pengikat dan menghasilkan granul yang mungkin dan mudah dikempa. Yang ketiga itu dry granulation atau granulasi kering tanpa menggunakan cairan dan cocok untuk bahan yang sensitif terhadap kelembapan. Yang keempat itu ada fluidized bed granulation atau granulasi dan pengeringan dilakukan dalam satu alat dan menghasilkan granul yang seragam. Lalu yang terakhir itu terdapat hot melt granulation yang menggunakan panas sebagai media granulasi tanpa pelarut dan menjadi salah satu pendekatan modern yang meningkatkan efisiensi proses dan stabilitas produk. Selanjutnya ada evaluasi mutu. Yang pertama sifat organoleptik, yaitu evaluasi warna, bentuk, bau, rasa, dan penampilan tablet. Kedua, variasi bobot, yaitu memastikan bobot tiap tablet seragam sesuai standar farmakope. Tiga, keseragaman kandungan, yaitu memastikan jumlah zat aktif pada setiap tablet konsisten. Empat, waktu desintegrasi atau waktu effervescent, yaitu menilai kecepatan tablet larut dan menghasilkan CO2. Umumnya kurang dari 5 menit. Yang kelima ada uji disolusi, yaitu menentukan kecepatan dan jumlah zat aktif yang terlepas ke dalam media. Selanjutnya ada friabilitas atau kerapuhan, yaitu mengukur ketahanan tablet terhadap gesekan dan benturan selama distribusi.
Selanjutnya, kekerasan dan ketebalan tablet, memastikan kekuatan mekanik dan kesesuaian dimensi tablet. Selanjutnya ada pH larutan, yaitu mengevaluasi kestabilan formulasi serta memengaruhi rasa dan kenyamanan penggunaan. Lalu ada water activity atau AW, yaitu mengukur kadar air bebas yang berpengaruh terhadap stabilitas dan pertumbuhan mikroba. Yang terakhir yaitu kandungan CO2, menilai efektivitas reaksi effervescent dan kualitas performa tablet. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tablet effervescent berfokus pada peningkatan efektivitas penghantaran obat, stabilitas sediaan, dan kenyamanan pasien. Beberapa perkembangan yang telah diterapkan antara lain control release, pelepasan obat terkontrol, sustain release, efek obat lebih lama, gastroretentif, memperpanjang waktu tinggal di lambung, target delivery, penghantaran obat lebih spesifik, fluid bed cutting, peningkatan stabilitas tablet, 3D printing, produksi tablet lebih fleksibel, peningkatan bioavailabilitas, yaitu penyerapan obat lebih baik, peningkatan stabilitas, yaitu lebih tahan terhadap kelembapan, peningkatan kepatuhan pasien, yaitu lebih mudah digunakan, aplikasi yang lebih luas, obat, suplemen, dan probiotik. Baik, selanjutnya teknologi 3D printing pada sediaan effervescent atau floating. Terdapat beberapa poin pada teknologi 3D printing ini. Yang pertama, teknologi 3D printing menjadi pendekatan inovatif dalam pembuatan tablet effervescent karena mampu menyederhanakan proses produksi dengan menghilangkan tahapan granulasi dan pencetakan tablet konvensional. Selanjutnya, keunggulan utama dari 3D printing ini adalah fleksibilitas formulasi, kemampuan membuat small batch production, serta mengurangi penggunaan eksipien berlebih dan risiko prematur effervescent selama proses manufaktur. Yang ketiga, dalam penelitian terbaru, teknik binder jet 3D printing digunakan untuk membuat tablet dispersible multi-kompartemen yang dapat mengontrol dosis API melalui pengaturan morfologi, permukaan, dan porositas tablet. Selanjutnya, studi lain menunjukkan bahwa semi-solid extrusion 3D printing dapat memisahkan sumber asam dan basa dalam desain tablet, sehingga menghasilkan tablet yang cepat terdisintegrasi dan lebih stabil selama penyimpanan. Dan yang terakhir adalah secara umum 3D printing ini membuka peluang untuk menghasilkan sediaan yang lebih personalized, cepat hancur, dan sesuai untuk pasien dengan kebutuhan khusus termasuk anak-anak dan pasien disfagia. Selanjutnya, apa sih peran eksipien dalam sistem floating ini? Yang pertama, eksipien ini memegang peranan sentral dalam sistem floating karena menentukan pembentukan gas, daya apung, kekuatan matriks, serta profil pelepasan obat. Selanjutnya, sodium bikarbonat ini berfungsi sebagai agen effervescent yang menghasilkan gas CO2 sehingga tablet dapat mengapung sekaligus membantu memperlambat pelepasan obat dari matriks hidrofilik. Yang ketiga, polimer seperti HPMC, DIO, karbopol, sodium alginat, dan karayagam berfungsi membentuk matriks hidrofilik yang mampu menahan gas, meningkatkan kekuatan gel, dan mengontrol pelepasan obat secara bertahap. Yang keempat, eksipien pengisi dan pengikat seperti mikrokristalin, selulos, dan laktosa monohidrat membantu memperbaiki kompresibilitas, kekerasan tablet, dan kestabilan formulasi. Selanjutnya, peluang seperti magnesium stearat dan sodium steril fumarat penting untuk mencegah sticking, tetapi penggunaannya harus dioptimasi karena dapat memengaruhi kekerasan dan waktu disintegrasi tablet. Dan yang terakhir adalah dengan kombinasi eksipien yang tepat, sistem floating dapat memperpanjang waktu tinggal obat di lambung, menurunkan frekuensi pemberian, serta meningkatkan bioavailabilitas obat dengan narrow absorption window. Dan slide terakhir ini membahas tentang hasil penelitian terbaru dari sediaan obat effervescent ini, atau sediaan tablet effervescent. Nah, yang pertama yaitu penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengembangan tablet effervescent tidak lagi hanya berfokus pada disintegrasi cepat, tetapi juga pada modified release, gastro-retention, dan target delivery. Yang kedua, formulasi floating tablet ciprofloxacin menunjukkan bioagency yang baik dan pelepasan obat terkendali selama lebih dari 12 jam, sehingga berpotensi meningkatkan efektivitas terapi antibiotik. Yang ketiga, pada studi metformin HCl, kombinasi PEO dan sodium bikarbonat terbukti mampu memperbaiki kekuatan gel, memperpanjang floating leg performance, dan mengontrol pelepasan obat secara sistematis dengan pendekatan quality by design. Selanjutnya, inovasi terbaru juga mencakup kombinasi effervescence dengan mikrokapsul
enteric solid dispersion, dan ultrasound assisted delivery yang bertujuan meningkatkan stabilitas absorpsi dan penghantaran obat yang lebih terarah. Dan yang terakhir adalah formulasi Netline effervescent floating tablet menunjukkan pelepasan obat mencapai 99% dalam 24 jam serta stabil terhadap perubahan suhu, kelembapan, dan cahaya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini referensi dari materi yang sudah kami terangkan tadi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.